Baik, mari kita saksikan penampilan dari tim Universitas Diponegoro dengan membawakan sebuah inovasi berupa superkapasitor high density. Presentasi dimulai dalam 3, 2, 1. Pentingnya inovasi menuju bonus demografi dalam membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bagi kita semua. Perkenalkan, tim kami yang diketuai oleh Ahmad Ali Muharram dan beranggotakan Azaki Fatoni Hantoro, Rashid Alfiansyah, Fikrizal Eka Sastrawibawa, Rizky Putra Aditya, dan Fatimah Mauludiyah dari Universitas Diponegoro dengan bangga membawakan inovasi berupa superkapasitor high density, solusi teknologi penyimpanan energi melalui pemanfaatan limbah ban bekas sebagai material MnO2 doping karbon dalam mewujudkan industri hijau tahun 2045. Bapak, Ibu, dan seluruh audiens yang kami hormati, mari kita berkenalan dengan Salma. Salma adalah seorang pengidap gangguan pernafasan yang masih balita. Begitu juga dirasakan oleh 5 juta masyarakat pengidap gangguan pernafasan di Indonesia, dengan 10%-nya adalah anak-anak seperti Salma. Berbagai media pun sudah sering terepitisi dan mengkritisi tentang bahaya polusi udara yang diakibatkan oleh penggunaan energi fosil yang begitu masif, bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Sekarang, mari kita lihat bersama fakta di lapangan di mana saat ini sudah ada berbagai solusi yang disediakan oleh pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2022 terkait percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Hal tersebut juga sejalan dengan meningkatnya kebutuhan energi dunia sebesar 5-6% per tahunnya, sehingga menyebabkan pengembangan energi terbarukan atau renewable energy dan teknologi penyimpanan energi menjadi sebuah prioritas utama. Para audiens dan Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita lihat bersama permasalahan yang lain, yakni produksi ban yang kian meningkat mencapai 120 juta ton per tahun dan 30%-nya menjadi limbah ban bekas yang sulit terurai. Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah kita sebutkan, pemerintah saat ini memberikan beberapa target untuk mengatasi permasalahan tersebut, yakni target bauran EBT sebesar 23% pada tahun 2025 dan 31% tahun 2050. Teknologi penyimpanan energi sebesar 3-4 gigawatt dengan 2 juta kendaraan listrik di tahun 2030. Maka dari itu, untuk mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan guna mencapai target yang telah ditetapkan, kami, 6 mahasiswa Universitas Diponegoro mempersembahkan inovasi teknologi penyimpanan energi yang kami beri nama superkapasitor high density, solusi teknologi penyimpanan energi melalui pemanfaatan limbah ban bekas sebagai material MnO2 doping karbon dalam mewujudkan industri hijau tahun 2045. Bapak, Ibu, dan para audiens yang kami hormati, bisa dilihat bersama. Ini merupakan sebuah inovasi yang kami persembahkan, yakni superkapasitor berbasis MnO2 doping karbon dari limbah ban bekas. Superkapasitor yang kami buat memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan superkapasitor konvensional, seperti kapasitas energi yang tinggi, lebih tahan lama, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, karena menggunakan bahan yang melimpah di alam. Selain itu, dengan bahan MnO2 menambah kelebihan kinerja dari superkapasitor seperti penyimpanan energi yang lebih ideal dan harganya yang relatif murah. Berikut merupakan gambar dari prototipe yang kami buat. Selanjutnya, selanjutnya adalah metode riset yang kami lakukan dengan berbagai metode seperti radiasi gelombang mikro, hidrotermal, dan Dr. Black casting. Dengan prosedur meliputi sintesis karbon dari ban bekas, setelah itu dilakukan sintesis nanokomposit MnO2 dengan doping karbon dari ban bekas, kemudian preparasi lembaran elektroda MnO2 doping karbon, dan terakhir pengujian dan analisis. Bapak, Ibu, Dewan Juri, dan audiens yang kami hormati. Hasil sintesis berupa serbuk MnO2 si ban bekas dengan 3 variasi, yaitu penambahan 0,25, 0,5, dan 0,75 gram untuk mendapatkan variasi sampel yang paling optimal. Berikut juga dapat dilihat hasil dari fabrikasi elektroda berupa lembaran elektroda tipis berwarna hitam pekat
yang merupakan komponen dari superkapasitor. Selanjutnya, gambar di sebelah kanan merupakan hasil pengujian kimia secara XRD dengan tujuan untuk mengetahui ukuran dan fase kristalin dari material MnO2C. Berdasarkan hasil XRD, diperoleh struktur kristal pada semua variasi dengan fase yang berbentuk ortorombik dan hasil yang paling mendekati dengan peak mangan oksida komersial, yaitu pada variasi MnO2C50. Selanjutnya, ini adalah hasil pengujian yang kedua, yaitu secara uji SEM-IDS dengan tujuan untuk menganalisa morfologi dan mengetahui kandungan unsur yang terdapat pada MnO2C. Berdasarkan gambar morfologi, dapat diketahui ukuran diameter partikel MnO2C semua variasi. Semakin banyak karbon yang ditambahkan, maka akan semakin kecil diameter partikel. Kemudian, hasil uji IDS didapatkan unsur yang terkandung pada MnO2C yaitu berupa unsur utama mangan, oksida, dan karbon dengan kandungan unsur karbon paling tinggi pada variasi MnO2C50. Berikutnya, hasil uji yang ketiga yaitu uji CV yang bertujuan untuk mengetahui nilai kapasitansi dari material MnO2C. Terlihat pada grafik dengan terbentuknya puncak ke bawah yang mengartikan bahwa material memiliki sifat reduksi dan oksidasi yang baik, serta didapatkan hasil kapasitansi paling optimal adalah pada variasi MnO2C50 sebesar 5,8 farad per gram. Terakhir adalah hasil uji ACE untuk mengetahui nilai hambatan dari material MnO2C. Didapatkan hambatan paling optimal adalah pada variasi MnO2C50 sebesar 2,2 ohm. Bapak, Ibu, Dewan Juri, dan audiens yang kami hormati. Berikut merupakan analisis dan potensi pasar dari superkapasitor. Berdasarkan sumber dari Transparansi Market Research tahun 2022, superkapasitor memiliki pasar global yang cukup tinggi, yaitu 3,3 miliar USD pada tahun 2022 dengan perkiraan pertumbuhan CAGR atau Compound Annual Growth Rate pada tahun 2022 hingga 2031 sebesar 15,9%. Dan menurut sumber tersebut, wilayah paling menguntungkan adalah Asia Pasifik. Kemudian segmentasi pasar, di mana superkapasitor dapat masuk di berbagai sektor industri seperti otomotif, elektronik, industri energi terbarukan, dan industri riset. Hal itu karena superkapasitor dapat digunakan di berbagai aplikasi. Bapak, Ibu, Dewan Juri, dan audiens yang kami hormati. Dampak lingkungan dan keberlanjutan dari inovasi ini juga cukup menjanjikan. Superkapasitor sangat mendukung program pembangunan keberlanjutan atau SDGs, yaitu pada poin 7 untuk mengatasi masalah energi, poin 9 yang mendukung pengembangan industri hijau, poin 12 yang memanfaatkan bahan limbah untuk menghasilkan produk yang bernilai tinggi, serta poin 13 yang membantu memitigasi dampak akibat perubahan iklim. Terakhir, ini merupakan gambaran future roadmap yang telah kami susun. Pada tahun 2024 merupakan tahap riset dan kolaborasi secara eksternal, kemudian di tahun 2025 akan dilakukan pengembangan produk dan pengaplikasian pada kendaraan listrik. Di tahun 2028 akan dilakukan produksi secara komersil, uji coba pasar, dan sertifikasi internasional. Serta di tahun 2030 dapat diprediksi dapat menjadi pemimpin global di sektor teknologi penyimpanan energi berbasis material daur ulang. Bapak, Ibu, dan para audiens yang kami hormati, berikut merupakan tim yang berada di balik inovasi ini. Kami percaya bahwa kekuatan kami terletak pada kemampuan untuk menyatukan riset yang mendalam dengan strategi bisnis yang matang. Maka dari itu, kami yakin dapat menghadirkan dampak positif yang berkelanjutan. Mari kita terus bergerak menuju industri hijau di tahun 2045. Sekian presentasi dari kami dan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.